Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami akan melakukan praktek supervisi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Denanda sebagai supervisor, dan yang kedua ada Bu Indang sebagai coach, dan Bu Retno akan menjadi coach. Demikian, Bapak Ibu, selamat menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indang. Waalaikumsalam, Pak Nanda. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini sangat padat, tapi saya bisa meluangkan waktu. Tapi kalau saya melihat Bu Indang ini tampak selalu ceria. Wah. Alhamdulillah, kan selalu begitu Pak untuk menghadapi anak-anak. Bu Indang, sebelumnya saya mohon izin ingin mendiskusikan terkait rubrik penilaian, karena kita nanti akan menghadapi yang namanya kucing. Jadi ini ada terkait beberapa penilaian baik yang akan kita lakukan, baik pra supervisi, ketika supervisi, proses supervisinya maupun pasca supervisi. Nah, Bu, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu kira-kira mungkin Bu Indang ini menginginkan saya membantu apa terkait dalam kompetensi yang akan Bu Indang hadirkan dalam proses kucing. Baik Pak Nanda, dalam proses kucing nanti yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa membantu kucing dalam menemukan potensinya untuk menggali atau menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu. Oke, baik Bu. Yang selanjutnya yaitu bagian mana kira-kira yang nanti harus saya perhatikan dan yang saya amati dalam proses kucingnya, Bu? Ketika proses identifikasi, Pak, begitu. Di situ nanti saya kan akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot sehingga saya ingin si kucing itu benar-benar dia mengeluarkan potensinya agar apa yang kucing harapkan itu dapat terselesaikan. Oke, baik Bu. Dalam proses kucing itu kan ada Bu? Tiga kompetensi yang harus dimiliki, Bu. Kira-kira bagaimana penilaian diri Ibu terhadap tiga kompetensi itu tadi, Bu? Apakah sudah baik apa tidak? Untuk tiga kompetensi kan ada kehadiran penuh ya Pak ya. Nanti saya akan mencoba untuk menghadirkan sepenuhnya agar dalam proses identifikasi masalah itu nanti si kucing itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Oh, itu berarti ya, Bu. Intinya yang ada di situ. Nah, yang terakhir Bu, ini ada pertanyaan, apa harapan dari Ibu nanti ketika hasil observasi ini sudah kita lakukan bersama? Apa harapannya? Harapan saya bisa membantu kucing untuk menggali potensinya, melaksanakan tindakannya, dan berkomitmen dalam menjalankannya, begitu. Dan mudah-mudahan nanti bisa masalahnya bisa berhasil teratasi untuk perkembangan anak didik si kucing tadi. Sangat luar biasa harapan dari Bu Indang untuk bisa melakukan kucing pada hari ini. Semoga apa yang kita inginkan bersama itu dapat terwujud dengan baik. Oke Bu, terima kasih. Silahkan nanti monggo dilanjut untuk proses kucingnya. Sekian Bu Indang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Retno. Selamat pagi Bu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu Indah. Mohon maaf baru bisa memenuhi undangan panjenengan. Oke, terima kasih banyak Bu Indah. Gimana Bu? Apa ada sesuatu yang ingin diceritakan atau? Nah itu saya sebenarnya itu ingin berbicara dengan Bu Indang ini karena ada sedikit unek-unek dalam hati saya. Ya ada sedikit permasalahan lah Bu. Jadi saya ini kan guru PJOK Bu ya. Saya mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah itu di salah satu kelas yang saya ajar itu ada satu kendala Bu. Itu ada satu anak itu yang saya itu belum bisa mengondisikan gitu Bu, karena anaknya sendiri itu memang
cenderung mengarah ke anak berkebutuhan khusus. Jadi ya proses pembelajaran PJOK itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Begitu ya Bu Retno ya. Iya. Dari nanti kita kan berbincang-bincang ya. Dari kesempatan ini apa yang panjenengan inginkan? Nah, saya itu inginnya itu seperti ini Bu. Ketika dalam pelajaran PJOK maupun pelajaran yang lain di dalam kelas atau di luar, itu si anak yang sendiri tadi, yang satu orang yang berkebutuhan khusus tadi itu bisa berbaur dengan temannya. Jadi tidak hanya dia itu ingin diperhatikan terus, sehingga nanti teman-temannya yang lain akan menimbulkan kecemburuan. Apalagi ini masih di tahap kelas 2, jadi masih membutuhkan perhatian saya semua gitu Bu. Oke. Terus dari yang sudah panjenengan lakukan tadi, panjenengan kan ingin mengkondisikan anak yang berkebutuhan khusus, nggih. Iya. Kondisi yang seperti apa yang panjenengan inginkan? Yang saya inginkan itu anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus tadi itu bisalah mengajak temannya yang berkebutuhan khusus ini tadi. Sedangkan anak yang berkebutuhan khusus itu juga tidak hanya ingin dituruti kemauannya saja. Jadi memang ada suatu waktu itu saya akan fokus ke anak tersebut. Jadi bisa melakukan pembelajaran bersama kan loh. Tidak hanya harus fokus pada satu orang saja gitu Bu. Selama ini yang sudah panjenengan lakukan seperti apa? Saya selama ini itu baru melakukan sebatas mendampingi anak yang khusus setelah memberikan tugas kepada anak-anak yang bisa diberikan tugas. Masih sebatas itu Bu. Oh, gitu. Tapi itu menurut saya itu masih kurang karena fokus saya itu tetap tertuju ke satu orang saja. Oke. Panjenengan sudah memberikan tugas ke anak yang biasa ya, yang normal, dan panjenengan terfokus pada anak yang berkebutuhan khusus. Nah, tugas apa yang sudah panjenengan berikan untuk anak yang tidak berkebutuhan khusus sehingga panjenengan harus memprioritaskan ke yang anak yang ABK tadi? Tugas yang sudah saya berikan kepada anak-anak yang reguler Bu ya. Itu lebih ke, kalau di dalam kelas itu lebih ke tugas seperti, kan karena kelas 2 itu saya masih memberikan tugas-tugas sederhana untuk menulis atau memberikan jawaban-jawaban untuk kata-kata yang kosong atau apa, hanya sederhana tugasnya. Sedangkan kalau di lapangan itu saya berikan sebuah perintah, silakan nanti perintahnya seperti ini. Nah, tapi nanti fokusnya tetap ke semua, tapi saya akan tetap memandu si satu anak tadi itu. Bagaimana perasaan anak-anak ketika diajar Bu Retno ini, khususnya yang anak-anak yang reguler Bu? Kan panjenengan mengkhususkan. Nah, panjenengan menginginkan bahwa anak-anak yang reguler itu nanti berbaur dengan yang atau menerima dengan segenap kekurangan anak yang berkebutuhan khusus. Perasaan anak-anak. Pertama kali saya menerapkan hal seperti itu, itu anak-anak masih belum bisa menerima Bu. Udah Bu, biarkan saja dia main sendiri seperti itu. Terus ketika sejenak saya ajak merestitusi bersama, refleksi bersama satu kelas, itu kan juga teman kita, walaupun agak sedikit kita cara pikirnya, tapi kan tetap harus kita rangkul bersama. Beberapa kali pertemuan mungkin anak-anak masih ada yang belum bisa menerima, apalagi kalau pas si A tadi ini sedikit rewel. Ada satu waktu itu dia mau menerima bermain bersama teman-temannya, tapi ada waktu lain itu yang dia merasa pokoknya harus ini, kalau nggak ini itu saya nggak mau. Nah, tiba-tiba nanti kalau waktunya main, dia menghilang. Entah jalan kemana, saya kurang paham. Saya mau cari itu juga susah, nggak dicari ya anak saya.
dari semua yang sudah panjenengan ceritakan tadi nggih, Nggih. apa yang sudah panjenengan lakukan untuk mengantisipasi itu semuanya? Nah, ini saya punya pikiran begini, Bu. Kemarin kita kan sudah mempelajari pembelajaran berdiferensiasi. Itu saya pengennya itu agar anak-anak semuanya tercover. Itu saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi proses. Jadi ketika nanti prosesnya si reguler dan si A tadi ini akan berbeda. Karena si A tadi itu cenderung ke anak yang kinestetik. Jadi anak itu tidak bisa diam, apalagi dia itu harus apa-apa itu harus dengan bola. Jadi nanti kegiatannya itu akan terus melibatkan bola untuk anak yang khusus tadi ini. Sedangkan anak yang reguler akan tetap saya berikan tugas-tugas sesuai dengan minat-minat mereka dan sesuai dengan materi yang akan saya capai. Gitu. Mungkin ada hambatan atau tantangan untuk melakukan hal tersebut, Bu Retno? Hambatan dan tantangannya itu lebih ke waktu. Karena ini anak kelas 2, jadi prosesnya itu lebih panjang dan lebih melelahkan. Oh gitu. Kesempatan apa ya yang panjenengan miliki terkait waktu? Kesempatan yang saya miliki karena proses pembelajaran di IKM ini hanya 3 JP dengan waktu yang singkat, tapi materi harus ya walaupun belum terpenuhi KIKD-nya itu minimal anak bisa mendapatkan satu pembelajaran di hari itu. Jadi ya mau tidak mau proses yang tadi itu harus dimaksimalkan. Luar biasa panjenengan. Kalau saya melihat yang di sana-sana, kalau guru PJOK itu kan 3 jam gitu nggih. Nggih. Itu biasanya untuk proses pembelajaran anak-anak hanya sebentar kalau saya lihat. Tapi panjenengan luar biasa, panjenengan sudah memaksimalkan waktu malah kurang-kurang gitu nggih. Kurang sekali Bu, Oke, kalau oke. untuk anak-anak khusus ini. Nggih, nggih. Lah untuk apa strategi apa untuk mengatasi panjenengan tadi kan waktu menjadi kendala nggih. Nggih. Nah, apa strategi apa yang panjenengan terapkan untuk mengatasi ini? Untuk mengatasi waktu saya yang kurang itu, strategi saya itu satu Bu. Karena ini pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat anak. Nah, ini saya perlu berkolaborasi dengan satu wali kelasnya. Wali kelasnya kan pasti lebih banyak tahu tentang anak-anak didiknya. Jadi saya akan berkolaborasi dengan wali kelasnya untuk memetakan minat-minat anak kesehariannya anak-anak yang reguler dan anak-anak yang khusus tadi ini seperti apa. Jadi kalau sudah ketemu, nanti saya akan berkoordinasi dengan rekan-rekan lain. Kira-kira minta masukan, kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk menghadapi permasalahan untuk anak yang khusus ini tadi selain hanya dengan bola, karena dia itu terfokusnya pada bola. Oke. Luar biasa panjenengan sudah menerapkan kolaborasi dengan rekan sejawat panjenengan. Mudah-mudahan rekan panjenengan itu selalu bisa mendukung, mensupport panjenengan. Amin. Nah, untuk meyakinkan tindakan panjenengan, komitmen apa yang panjenengan berikan? Saya punya komitmen kalau akan melakukan kegiatan ini sesegera mungkin, apalagi sekarang hari Kamis dan minggu depan saya akan bertemu dengan kelas ini lagi. Jadi sesegera mungkin saya akan membuat modul ajarnya, berkolaborasi dengan wali kelas dan rekan sejawat yang lain agar pembelajaran tersebut bisa terlaksana dengan cukup baik. Bagus, luar biasa sekali Bu Retno. Tadi kan panjenengan sudah mengutarakan komitmennya ya. Untuk menjaga komitmen itu agar mendukung tindakan panjenengan, siapa yang panjenengan libatkan? Saya akan melibatkan wali kelas dan kepala sekolah serta rekan guru yang lain untuk tetap mengingatkan saya pada komitmen awal saya.
Sungguh luar biasa. Mudah-mudahan Ibu Kepala Sekolah, rekan panjenengan, orang tua, murid bisa mendukung dan membuat panjenengan mensukseskan tindakan yang sudah panjenengan komitmenkan. Nggih. Mungkin itu yang bisa kita obrolkan pada pagi hari ini, Bu Retno. Semoga panjenengan juga bisa melaksanakan dan memperoleh keberhasilan. Amin. Terima kasih banyak Bu Indang. Saya jadi tercerahkan setelah berbincang-bincang dengan Bu Indang ini. Oh, begitu. Nggih. Nggih, nggih. Yes, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk panjenengan dan semuanya. Saya berharap bisa menjadi lebih baik lagi ini, Bu. It's good. Bagus sekali, bagus. Mungkin itu ya Bu Retno yang bisa kita obrolkan untuk pagi hari ini. Nggih. Lain waktu bisa disambung kembali. Saya ingin mendengar panjenengan bisa bercerita atas keberhasilan panjenengan. Siap, Bu. Pasti akan saya bagikan cerita-cerita menarik dengan anak-anak ini. Oke, terima kasih Bu Retno. Nggih, saya juga terima kasih banyak Bu Indang Nggih, atas bantuannya. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indang. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya? wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, selesai Ya. nanti. Bagaimana Bu prosesnya kemarin? Lancar nggih? Alhamdulillah lancar. Kemarin kan kita sudah berbicara tentang kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses kucingnya. Nah, menurut Bu Indang, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Bu Indang dalam menghadirkan kompetensi itu tadi, Bu? Insya Allah saya setelah melakukan proses kucing dengan kuci, kompetensi yang saya kembangkan, saya sudah bisa menggali potensi kuci dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga kuci itu bisa menyelesaikan masalahnya dan mengembangkan itu dari kucinya, menemukan solusi kucinya begitu. Seperti itu ya, Bu ya. Nah, apa yang membuat Bu Indang menilai demikian? Karena saya lihat alur yang saya terapkan di situ sudah sesuai dengan alur Tirta. Oh, Dan seperti itu. Rasa yang saya berikan atau dalam proses kuci itu sudah terlihat begitu. Oh gitu. Baik Bu, mohon izin Bu Indang, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Ye, monggo dipersilakan. Itu tadi saya mengamati bahwasanya Bu Indang itu sudah melakukan atau menerapkan Tirta dengan sangat baik. Nah, selain itu juga dalam kompetensi-kompetensi yang ingin Ibu Indang kembangkan sendiri itu sudah sangat baik dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, bagaimana menurut Bu Indang tentang pendapat saya ini? Terima kasih Pak Nanda, panjenengan sudah memberikan support yang baik kepada saya untuk melaksanakan proses kuci ini sehingga kucing ini berjalan dengan lancar, baik dan sesuai yang saya harapkan atau kuci harapkan. Nah, namun demikian Bu, mungkin ada beberapa hal yang ingin dikembangkan. Misalnya tadi mungkin saat proses kucing, mungkin Bu Indang juga itu harus mendengarkan dengan lebih seksama lagi sehingga bisa proses pembicaraan itu bisa lebih intens, bisa lebih fokus dan sehingga dari kucing sendiri itu bisa mendapatkan permasalahannya. Seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu untuk rencana selanjutnya dari diskusi ini tadi, apa bayangan Bu Indang untuk dapat meningkatkan performa menjadi seorang kucing? Saya dari yang sudah saya lakukan proses kucing ini dengan kuci, saya akan meningkatkan lagi bagaimana saya dapat menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih yang dapat menggali lagi potensi-potensi
kuci yang mereka miliki. Oh, seperti itu. Ya, Bu Indang, itu tadi apa namanya supervisi kita pada hari ini. Semoga Bu Indang apa yang menjadi harapan kita semuanya dalam proses coaching ini dapat membantu pendidikan Indonesia untuk lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu Indang. Mudah-mudahan. Sekian untuk apa namanya supervisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.